Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian aspek dan objek geografi. Sebelum membahas ke pengertian, kita akan memahami dulu nih, mengapa sih kita harus belajar geografi? Nah, Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Pasti sudah tidak asing nih dengan bencana banjir. Tapi, pernahkah anak-anak berpikir, apa sih penyebab sebenarnya banjir ini? Apakah karena ulah manusia atau pemerintah? Ataukah dari alam itu sendiri? Pernahkah juga anak-anak berpikir, mengapa sih di daerah perkotaan seperti Jakarta sering dilanda banjir, sedangkan di daerah pedesaan sangat sekali jarang terjadi banjir? Jika anak-anak pernah terpikirkan kedua hal tersebut, sebenarnya anak-anak sudah mulai terhubung dengan geografi, di mana dalam geografi ini karakteristik setiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan penampakan alam yang berbeda-beda pula. Ada daerah yang sering banjir, ada daerah yang rawan longsor, dan semacamnya. Itulah alasan kita harus mempelajari geografi, di mana dalam ilmu geografi ini bahasanya sangat luas sekali. Tidak hanya membahas mengenai jenis-jenis batu ataupun peta saja, tapi lebih dari sekedar itu, dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dialami manusia. Pengertian geografi. Nah, geografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan grafein yang artinya tulisan, yang berarti tulisan tentang bumi. Nah, geografi ini dikenal sebagai induk dari segala pengetahuan, karena semua studi mencoba mempelajari bumi. Maka semua analisis yang awalnya berasal dari geografi. Nah, dari geografi inilah kemudian bercabang ke studi-studi lainnya. Menurut Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Sehingga dapat kita simpulkan, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di bumi, baik di dalam, luar, maupun permukaannya, baik yang bersifat fisik ataupun sosial. Selanjutnya yaitu untuk memahami lebih detail mengenai geografi, coba anak-anak perhatikan dua gambar di bawah ini. Terlihat sekali konteks perbedaan kedua tempat ini, di mana yang pertama yaitu ada Gunung Papandayan yang memiliki ciri khas ada air panasnya, bunga, tumbuhan, dan gunung. Sedangkan kebun teh yang bisa kita lihat yaitu hamparan hijau di sepanjang kebun teh. Lalu, mengapa sih semua tempat itu bisa berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing? Nah, ini semua ada hubungannya dengan geografi, di mana dalam geografi ini kita mempelajari mengapa dan bagaimana hal-hal bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Aspek geografi. Nah, aspek geografi ini terbagi menjadi dua. Ada aspek fisik dan aspek sosial, di mana aspek fisik ini merupakan fenomena geosfer yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan aspek sosial ini merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Objek geografi. Nah, dalam objek geografi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada objek material dan ada objek formal. Objek geografi pertama yaitu ada objek material, di mana objek material ini merupakan fenomena geosfer atau lapisan bumi.
Nah, di objek material ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada litosfer. Litosfer ini yaitu litos, batuan, merupakan lapisan kulit bumi terluar dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Selanjutnya yaitu ada atmosfer. Atmos artinya udara, merupakan bagian lapisan-lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi kita. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidros artinya air, merupakan lapisan-lapisan air yang berada di daratan maupun di lautan. Jadi hidrosfer ini bisa berbentuk air terjun, sungai, maupun lautan. Biosfer. Bios artinya makhluk hidup, merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima yaitu ada antroposfer. Antropos artinya manusia, merupakan lapisan yang membahas fenomena manusia. Selanjutnya, ada objek formal geografi, di mana objek formal ini merupakan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam memahami atau memecahkan masalah-masalah objek material. Nah, digunakan 5 pertanyaan 5W ditambah 1H dalam pembahasan geografi, yaitu what apa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan who siapa. Untuk memahami lebih dalam mengenai objek formal ini, contohnya pada bencana alam yaitu longsor, di mana longsor ini merupakan salah satu objek material litosfer. Nah, untuk memecahkan masalah dari bencana longsor ini, kita bisa menggunakan objek formal 5W1H, di mana kita akan mengkaji nih apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa penyebab peristiwa itu, dan yang terakhir yang paling penting yaitu bagaimana cara mengatasi atau mencegah peristiwa itu. Jadi, dengan menggunakan objek formal, kita dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah-masalah yang terjadi pada objek material. Mungkin untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semangat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.